Dan dalam 24 jam Allah juga membuat beberapa fase-fase waktu itu menjadi lebih mulia daripada yang lain. Di sepertiga malam, terutama juga di waktu-waktu ba'da subuh ini keberkahannya luar biasa. Jadi alhamdulillah hari ini keberkahan itu berkumpul di tengah-tengah kita, di tempat yang berkah, di waktu yang berkah, di Jumat yang berkah, dan di momentum yang berkah jemaah. Maka mari kita perbanyak doa kita, karena ini adalah momen-momen yang sangat besar kemungkinannya untuk diijabah doa-doa kita semua. Apalagi kita ada di majelis zikir, karena zikir itu sebenarnya tidak melulu soal melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Membaca Quran itu termasuk zikir, termasuk majelis ilmu hari ini itu juga termasuk zikir. Dan ada dua tempat dalam satu hari itu yang diutamakan kita berzikir di situ. Kapan itu? Ba'da subuh dan ba'da asar. Itulah para ulama menjelaskan hikmahnya kenapa sehabis subuh dan sehabis asar itu tidak ada sholat rawatib, sholat ba'diyah cuma, tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Ya, habis subuh tidak ada ba'diyahnya, habis asar tidak ada ba'diyahnya. Ulama kita menjelaskan kenapa seperti itu, untuk memberikan kesempatan kepada para hamba Allah untuk berzikir lebih panjang. Makanya ada buku kecil itu biasa zikir pagi dan petang. Kenapa bukan zikir siang dan malam, tapi zikir pagi dan petang? Disitulah Allah mengalokasikan waktu yang lebih panjang kepada seluruh hambanya untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ba'da subuh dan ba'da asar ini waktu yang sangat mustajab, sangat bagus untuk kita berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan forum kita, diskusi kita hari ini bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah dari forum kita ini jamaah, kita mengingat Allah dan kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Kita tidak sulit sebenarnya untuk mengukur apakah hidup kita itu berkah atau tidak, atau biasa kalau bahasa Makassarnya barakah ini hidup tak atau tidak. Itu tolak ukurnya gampang. Apa itu barakah? Barakah biasa kita bilang berkah itu adalah ziyadatul khair fi kulli hal, bertambahnya kebaikan pada semua hal. Jadi kalau kita mau mengukur kira-kira kajian subuh kita ini berkah atau tidak, bandingkan saja jemaah. Tadi sebelum kita masuk, setelah kita nanti keluar dari masjid ini, ada perubahan tidak? Apakah kita merasa lebih dekat dengan Allah atau tidak? Kalau misalnya setelah kajian ini kita lalu merasa dekat dengan Allah, maka insya Allah kajian subuh kita hari ini tanda-tandanya adalah kajian subuh yang berkah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu justru kita semakin jauh dari Allah, tinggalkan. Kenapa? Karena ini pertanda bahwa apa yang kita lakukan itu tidak berkah. Kalau ada dulu, mohon maaf ya Bapak Ibu, waktu masih bujangan rajin ke masjid, tapi pas setelah bujangan dan setelah nikah dia kok tidak nongol-nongol nih di masjid. Bisa jadi pernikahannya kurang berkah. Atau kalau sebaliknya, waktu masih bujang jarang ke masjid, pas setelah nikah ada yang kasih bangun. Masih banyak yang jomblo di sini. Masih ada ya? Yang mau tambah Pak? Satu saja tidak habis Pak. Oke. Jadi jomblo ya, waktu masih jomblo jarang ke masjid, tapi begitu sudah menikah dapat pasangan yang mendekatkan dia kepada Allah. Kalau selama ini dia kasih bangun sama alarm kalau sholat subuh. Kalau alarm kan gampang kita skip Pak ya. Bunyi skip selesai. Tapi kalau manusia yang kasih bangun beda feelnya. Nah, setelah menikah rajin ke masjid, maka insya Allah pernikahan ini berkah. Dulu waktu masih nganggur, infaknya di masjid Jami' Quba Al-Islah ini cuma 10.000. Tapi setelah kerja, setelah dapat gaji 10 kali lipat, bahkan jadi dontor tetap di masjid ini. Insya Allah itu tanda-tanda bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang berkah. Maka semoga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan ya, termasuk kajian subuh kita hari ini menjadi kajian yang berkah. Dan saya juga terima kasih kepada Ustaz Sadli yang sudah membuka masjid ini, memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim kepada Bapak Ibu semua. Saya yakin sebenarnya banyak Bapak Ibu
yang lebih layak berdiri, lebih layak ngomong di sini. Apalah saya jamaah, dari segi usia masih banyak jamaah yang lebih senior dari saya, dan saya yakin dari segi ilmu juga masih banyak yang lebih berilmu dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada jamaah yang insya Allah masih mau berbagi dengan kami yang muda-muda ini. Dan memang jamaah yang saya rasakan ya, ini bukan maksud memuji, tapi ini adalah fakta yang biasa saya rasakan. Masjid yang bagus itu, masjid yang bagus ya, ini subjektif saya, bisa benar bisa salah jemaah. Masjid yang bagus itu, kalau saya ya mengukur masjid itu bagus dari mana? Bukan dari tampilan luarnya, bukan dari casingnya, tapi yang pertama saya lihat itu imamnya. Kalau imamnya muda, itu tanda-tanda bahwa manajemen masjidnya bagus. Alhamdulillah ya, imamnya muda kita ya. Bahkan lebih muda dari saya. Saat ini lebih muda dari saya. Alhamdulillah imamnya muda. Terus yang kedua, tadi saya lupa singgah di kamar mandinya. Biasa masjid yang bagus manajemennya itu kamar mandi bagus. Biasanya Pak. Dan tapi kalau ada masjid yang untuk cari toiletnya tidak perlu pakai mata tapi pakai hidung, ngerti aja Pak ya? Itu biasanya itu cerminan. Biasanya manajemen masjidnya kurang bagus. Dan yang ketiga yang jarang dialami oleh masjid, ada YouTube-nya. Ya tadi Ustadz Sadi bisik, ini ada YouTube-nya Ustadz. Alhamdulillah. Jarang loh Bapak Ibu jamaah masjid yang melek dengan dunia digital itu jarang kali. Kalau saya tinggal di Citra Sudia itu alhamdulillah masjid kami Al-Hijrah itu juga punya channel YouTube juga. Jadi masjid yang melek dengan teknologi digital itu jarang. Padahal kita lihat jemaah hari ini digital ya, medsos itu tempat dakwah yang sangat efektif. Alhamdulillah masjid kita ini sudah bergerak ke arah sana. Baik. Dan yang mau saya bahas hari ini juga ada hubungan dengan bagaimana kita menjadi umat yang harus punya manajemen yang bagus. Ini judul kita jemaah hari ini, bersihkan hati untuk menjadi umat terbaik. Bersihkan hati untuk menjadi umat terbaik. Umat Islam itu digelari sebagai khairul ummah, sebagai umat yang terbaik. Kalau di sini ada Bapak Ibu yang guru bahasa Indonesia, terbaik itu kata yang sifatnya superlatif. Artinya apa jemaah? Terbaik. Awalan di situ menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada umat ini, umat Islam ini. Karena gelarnya adalah gelar terbaik, bukan lebih baik tapi terbaik. Ini tingkatan superlatif, tingkatan paling atas. Dan siapa kira-kira jamaah yang memberikan gelar ini? Bahwa umat Islam itu adalah umat terbaik, diberikan gelar oleh zat yang tidak pernah mungkin bisa berbuat salah, zat yang tidak pernah mungkin pernah berbohong, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita buka di Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya yakin banyak yang sudah hafal ayatnya. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Allah loh Pak yang bilang ini. Mungkin kalau saya tadi bilang manajemen masjid Kuba ini bagus, bisa benar, bisa salah. Namanya manusia, ya kan? Tapi kalau yang kasih gelar itu adalah Allah jemaah, mungkin salah tidak? Tidak mungkin salah. Maka di dunia ini yang layak dikatakan sebagai gelar terbaik itu adalah umat Islam. Umat Islam yang layak untuk mendapatkan gelar terbaik. Siapa yang mau menggugat Al-Imran ayat 110 ini? Tapi faktanya jemaah, apakah hari ini kita bisa menampilkan Islam benar-benar sebagai agama yang terbaik? Andai saja jemaah, ada orang non-muslim yang datang, lalu orang non-muslim itu mengatakan seperti ini, tolong tunjukkan kepada saya, buktikan kepada saya yang bisa saya lihat kalau Islam ini hari ini menjadi umat yang terbaik. Kira-kira apa yang jemaah kita mau tunjukkan kepada mereka? Sepertinya agak sulit kita mencari poin-poin yang bisa menunjukkan bahwa kita adalah umat yang terbaik.
Nah, saya kesini ini mohon maaf ya jemaah, agak-agak model kuliah sedikit karena background saya adalah dosen di salah satu kampus swasta. Sekarang lagi melanjutkan pendidikan di program doktoral ilmu komunikasi di Unhas. Mohon doanya jemaah biar bisa selesai tepat waktu. Ya. Kalau kita di kuliah itu ada namanya ini, ada namanya dasen, ada namanya dasoleh. Nanti terjawab nih, apakah hari ini umat Islam itu umat terbaik atau tidak? Ada dasen, ada dasoleh. Apa itu dasen? Dasen itu adalah kondisi yang ada hari ini. Fakta hari ini itu namanya dasen. Kemudian kondisi yang diharapkan itu namanya dasoleh. Gitu. Oke? Kapan timbul masalah? Akan timbul masalah kalau antara dasen dengan dasoleh ini tidak sama. Tapi kalau dasen yang ada dengan yang diharapkan itu sama, maka itu bukan masalah. Hari ini kita berharap ada kajian subuh, dan ternyata ada betul kajian subuh. Kita berharap juga ada kajian subuh plus kacang hijau. Ada kacang hijaunya Pak? Ada, alhamdulillah. Masalah tidak Pak? Tidak masalah. Kecuali tadi tidak datang-datang kacang hijaunya. Mana ya? Kemarin katanya pengurus dia tidak ada kacang hijau. Kok kacang hijaunya tidak datang? Artinya antara dasen dengan dasoleh tidak nyambung. Kita berharap ada kacang hijau, ternyata yang kita berharap ada kacang hijau, ternyata kondisinya tidak ada, itu masalah. Nah sekarang kita coba ambil Al-Imran 110 tadi teman. Allah mengatakan kita adalah kuntum khairu ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Sekarang kondisi yang diharapkan adalah umat yang terbaik. Bagaimana dengan kondisi yang ada hari ini? Apakah benar-benar kita sudah menjadi umat terbaik jemaah? Belum. Ya. Kira-kira kalau misalnya saya tanya pada jemaah semua, kalau kita bicara tentang kejujuran, kalau kita dengar success story, cerita-cerita sukses, negara mana yang paling jujur jemaah? Negara mana yang paling jujur? Jepang. Kenapa tidak sebut negara Islam? Jepang itu bahkan di sana banyak yang ateis ya, bahkan menyembah matahari. Tapi dengar-dengar, saya juga belum pernah ke Jepang. Saya dengar-dengar teman-teman yang sudah kuliah di sana, yang sempat ke sana, itu kalau ada barang tak hilang di sana, itu besok cari lagi di situ itu masih ketemu. Atau kalau ada barang tak hilang, lapor polisi saja, biasanya ada di kantor polisi. Tapi kalau hari ini jemaah ada barang tak hilang bagaimana? Ya sudah, ikhlaskan. Jangankan itu jemaah, masjid itu ada tempat penitipan sendalnya. Kenapa masjid buat tempat penitipan sendal? Bahkan sampai ada dikunci. Kenapa kira-kira? Ya takut sendal tak hilang. Ya, sekelas masjid saja ternyata kejujuran itu masih sulit jemaah. Datang pakai sendal jepit, pulang pakai sendal kulit. Apakah ini yang namanya umat terbaik? Ini masih contoh kecil. Atau hari ini jemaah kita lihat saudara-saudara kita hari ini di Palestina kurang menderita apa lagi mereka? 1 tahun lebih mereka dizolimi oleh Zionis Israel. Dan sampai hari ini kita maksimal yang bisa kita lakukan untuk mereka apa? Minimal doa, bantuan dan sebagainya. Tapi kemarin kita itu dibuat miris. Mungkin jamaah pernah lihat video yang viral ya. Bagaimana ada orang non-muslim, relawan non-muslim, itu yang minta-minta sama penjaga pintu Rafah, sama tentara Mesir untuk dibukakan pintu perbatasan. Mereka mau masuk untuk bantu orang-orang di Palestina, orang non-muslim. Itu di videonya sampai dia nangis-nangis tuh. Tolong bukakan pintu ini, saya mau bantu saudara-saudara kalian di sebelah sana. Tapi bayangkan jemaah hari ini untuk membuka pintu perbatasan Rafah saja sampai hari ini kita tidak bisa. Hanya buka. Untuk membiarkan bantuan itu masuk ke Palestina hari ini kita tidak bisa. Artinya ada masalah di pasti ya. Kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang Allah gambarkan itu ada masalah. Tidak ada kesesuaian, makanya pasti ada masalah. Nah sekarang kira-kira masalah itu di mana? Masalah itu ada di mana? Boleh jadi jemaah hari ini kita belum menjadi umat terbaik karena masalahnya itu ada di kita. Ada di mana? Ada di sini, di hati kita. Maka ini perlunya kita untuk melakukan tazkiyatun nafs.
Bisa jadi karena kotornya hati kita hari ini, maka Allah itu masih menunda pertolongannya untuk kaum muslimin. Ya, kita belajar dari perang Uhud, jamaah. Perang Uhud itu jumlah pasukannya sekitar 700 orang. Tapi kenapa di perang Uhud kita hampir kalah? Lain dengan perang Badar ya, kalau perang Badar kita menang mutlak. Di perang Uhud kenapa kita hampir kalah? Karena tidak amanahnya 70 orang pasukan pemanah. Kalau kita lihat 700 dengan 70 itu cuma 10%. Kalau bahasa anak muda sekarang, 10% yang offside, 10% yang tidak amanah ternyata bisa membawa kekalahan pada 700 yang lain. Nah, bisa jadi karena hari ini hati kita terkotori oleh berbagai macam penyakit hati, maka itu yang menghijabi, menutup pertolongan Allah, sehingga pertolongan Allah itu tidak turun pada seluruh kaum muslimin hari ini. Kita kadang, ada mungkin bapak ibu yang pernah merasakan ini. Pernah Pak? Zikir namun sulit untuk khusyuk. Pernah? Pernah Pak ya? Sholat, tapi sholatnya lupa. Ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Rasul juga dulu pernah lupa sholat, lupa rakaat sholat, tapi Rasul itu lupa karena saking khusyuknya. Kalau kita karena kemana-mana pikiran Pak ya. Ini sudah rakaat ketiga, rakaat keempat ya. Makanya sholat di masjid Pak. Insya Allah kalau sholat di masjid tidak ada yang salah. Oke. Kita berzikir namun sulit untuk khusyuk. Ini salah satu indikasi bahwa hati kita itu memiliki ada penyakit hati di dalam. Imam Ghazali itu pernah didatangi sama muridnya. Muridnya bertanya seperti ini persis. Ya Syekh, ya Guru, kenapa kalau saya berzikir itu sulit untuk khusyuk? Kenapa kalau saya berzikir itu seperti masih ada bisikan-bisikan setan? Bukankah kalau orang berzikir itu setan itu lari? Atau di Ramadan Pak ya? Di bulan Ramadan itu kan salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah setan-setan itu dibelenggu. Tapi kok justru di bulan Ramadan kayaknya godaan setan itu semakin menjadi-jadi dibanding bulan yang lain. Maka Imam Ghazali menjawab, hai anakku, hai muridku, bisa jadi kamu berzikir, bisa jadi kamu hendak mengusir setan, tapi ternyata kamu masih membawa makanan-makanan yang disukai oleh setan. Gitu. Jadi ibarat sederhananya begini ya, ada anjing atau kucingnya, kita bawa jeroan. Kemarin baru Idul Adha, kita bawa jeroan yang masih bau amis. Kita bawa lalu kita lakukan, kita usir itu kucing. Pergi. Jangan di sini, jangan di sini. Padahal kita sementara pegang jeroan yang amisnya itu luar biasa. Kira-kira pergi tidak ya Pak kucing? Tidak. Kenapa tidak kira-kira? Karena yang dia suka itu masih kita pegang. Boleh jadi sholat kita, zikir kita, dan pertolongan Allah itu belum turun pada kita gagal menjadi umat terbaik hari ini. Karena kita masih kayak begitu tadi. Kita berzikir tapi jeroan-jeroan yang disukai oleh setan itu masih ada dalam diri kita. Bagaimana caranya? Bahkan mungkin setan itu bilang, bukan saya yang tidak mau pergi, justru kamu yang mengundang saya untuk datang. Dan Imam Ghazali bilang, ada 3 jeroan dalam hidup ya. Ada 3 makanan yang paling disuka sama setan: sombong, tamak, hasad. Hari ini kita bahas ini saja karena Ustaz Satri tadi bilang Ustaz 20 menit, ini kayaknya sudah 20 menit ya. Kita sombong saja, tamak dengan hasad kita simpan dulu. Ini kalau dalam marketing komunikasi ini strategi untuk diundang lagi Pak. Nah, bercanda Pak ya. Dikasih 3 tapi dikasih dulu 1. Nanti kalau mau yang selanjutnya ya panggil Pak lagi. Nah, karena memang keterbatasan waktu, saya ambil poin yang paling dekat dengan kita, yaitu perkara sombong. Imam Ghazali bilang begini, bagaimana setan itu mau pergi dari Anda? Bagaimana mau pergi dari kalian sementara di dalam hati kalian masih ada sifat sombong, masih ada sifat tamak, masih ada sifat hasad? Coba kita refleksikan dalam diri kita. Masih adakah sombong dalam diri kita? Masih adakah tamak dalam diri kita? Masih adakah hasad dalam diri kita? Bisa jadi itu yang membuat ibadah kita menjadi kurang khusyuk, zikir kita kurang nikmat. Sombong. Ya, kita masuk di perkara sombong. Sombong ini adalah perkara yang penyakit hati, tapi efeknya itu luar biasa. Kisah sombong yang paling terkenal dan diabadikan dalam Al-Quran adalah bagaimana sombongnya iblis.
Iblis itu dalam riwayat Ahmad diceritakan, iblis itu pernah berdiri mengagungkan Allah 40.000 tahun, rukuk menyembah Allah 40.000 tahun, sujud kepada Allah 40.000 tahun. Jadi berapa tahun semua ibadahnya itu ya Pak? 120.000 tahun. Iblis itu adalah makhluk yang taat. Tapi kenapa iblis hari ini menjadi makhluk terkutuk dan diusir dari neraka? Karena kesombongannya. Tapi kalau kita biasa baca-baca tentang masa lalunya iblis, jemaah, itu karena kita kasihan juga dengan iblis. Kenapa? 120.000 tahun ibadah hanya karena kesombongan yang ada dalam dirinya iblis, habis semua dan dia diusir dari surga. Apa kesombongannya iblis? Ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, apa yang dikatakan oleh iblis? Ana khairu minhu. Saya itu lebih baik daripada kamu. Ini kata-kata iblis nih Pak, yang hari ini banyak sekali kita pakai. Sudah berapa kali kita dalam diri kita bilang, anak khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Ya. Jabatan saya lebih tinggi, saya golongan 4, dia golongan 3. Anak khairu minhu. Itu kata-kata iblis. Kata-kata manusia seharusnya apa? Kata-kata manusia adalah apa yang dicontohkan oleh kakek kita Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kata-kata manusia seharusnya itu. Tapi karena kata-kata iblis ana khairu minhu, saya lebih baik daripada kamu, itulah yang membuat dia diusir dari neraka. Kalau dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api, kata iblis, dan dia itu diciptakan dari tanah. Mana mungkin saya mau sujud sama orang yang diciptakan dari tanah? Ulama menjelaskan iblis itu lupa sebenarnya. Hakikat api itu adalah membakar dan merusak. Yang tidak mesti tanah itu lebih hina daripada api. Tanah memang diinjak, tapi sifat tanah itu menyuburkan, menumbuhkan dan sebagainya. Dan sepertinya iblis lupa Pak ya. Harga korek api dari dulu itu begitu-begitu terus. Berapakah harga korek api sekarang Pak? 2.000 nih. Harga tanah Pak naik Pak, harga tanah ya. Iblis kayaknya lupa bahwa harga tanah itu akan naik terus, tapi harga api ya begitu terus. Nah, ini candaan saya Pak. Iblis itu diusir kenapa? Karena ada kesombongan dalam diri dia. Apa kesalahan terbesarnya iblis sebenarnya? Nah, kesombongan itu Imam Nawawi Pak ya. Kesombongan itu karena menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini dua indikator kesombongan. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh iblis. Kesalahan iblis adalah ketika Allah menyuruh dia untuk sujud kepada Nabi Adam, yang dia lihat adalah perintahnya, bukan yang dia lihat adalah siapa yang memerintahkan dia. Itu kesalahan terbesar iblis. Kalau kita pikir-pikir Pak ya, seandainya kita jadi iblis, ya, logis tidak? 120.000 tahun kita taat kepada Allah, kita disuruh sujud sama makhluk yang kemarin sore baru Allah ciptakan. Itu pun menurut logikanya kita lebih mulia daripada dia. Secara logis, saya tidak mau sujud dong dengan dia. Secara logis, iya, logis. Masa sih yang api mau sujud ke tanah? Tapi salahnya iblis karena dia melihat redaksi perintahnya, bukan dia melihat siapa yang memerintahkan. Kita kan kadang gitu Pak ya. Kita lihat nggak masuk akal itu. Tapi kita tidak pernah lihat siapa sih yang perintahkan ini perintah yang kita bilang tidak masuk akal itu. Allah. Seharusnya logikanya dibalik. Kita lihat siapa yang memerintahkan kita, dan dengan itu apapun yang dia perintahkan, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kita belajar dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah bicara sama Hajar Aswad. Dia bilang gini, batu Hajar Aswad ya. Kalau jemaahnya sudah pernah haji umrah, yang pernah mencium, itu batu dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril dulu. Umar bin Khattab meskipun itu batu dari surga, Umar bilang begini, hai Hajar Aswad, seandainya saya tidak pernah lihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu. Kamu itu cuma batu. Tapi kenapa Umar bin Khattab mencium batu Hajar Aswad? Bukan karena dia dari surga, tapi karena dia pernah melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka dia juga mencontoh
mencontohi Rasulullah untuk mencium Hajar Aswad. Maka seharusnya kita begitu supaya terhindar dari rasa sombong. Lihat siapa yang perintahkan, tidak perlu melihat apa isi perintahnya. Kita kan hari ini kadang merasa sombong, dan sombong yang paling parah itu adalah sombong kepada Allah, jemaah. Ketika Allah sudah memerintahkan A, yang kita lakukan B. Saya kasih contoh yang agak ekstrim ya, jemaah, izin. Dalam Al-Quran Allah sudah bilang, wasariku wasarikatu faqatu aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan kalau ada yang mencuri, apa hukumnya? Potong tangannya. Potong tangannya. Ini siapa yang bilang, Pak? Allah. Tapi pas sampai di manusia, manusia tidak melihat siapa yang bilang, tapi dia lihat redaksinya. Potong tangan. Kayaknya kejam sekali ini hukum pidana potong tangan. Apalagi kalau sesama koruptor kan jangan saling memotong kan. Jangan saling memenjarakan. Ubah saja, ubah media ini. Jangan hukuman potong tangan, tapi kita ubah saja ke hukuman penjara misalnya. Nah, apakah penjara hari ini menyelesaikan masalah jemaah? Tidak. Ada istilah dalam hukum itu residivis. Keluar masuk penjara. Tidak tahu berapa kali alumni penjara dia. Semakin keluar dari penjara, semakin ahli dia untuk melakukan tindakan penjara dan tindakan kriminal. Kemarin di daerah Jawa, saya lupa tempatnya apa, menyelundupkan narkoba itu sudah pakai drone. Awalnya kan pasti pakai sipir kan, dititip di sipir. Kalau dulu ya teman, diselipkan di di makanan, di minuman dan sebagainya. Mungkin dia menganggap itu sudah kadaluarsa, teknik yang tidak berhasil, akhirnya dia pakai drone lagi. Artinya penjara itu tidak cukup untuk menekan angka kriminalitas. Tapi coba kalau diterapkan hukum potong tangan. Sebagai seorang yang beriman, ini Allah yang bilang, Allah yang kasih resep, Pak. Insya Allah itu kalau diterapkan, yakin dan percaya kriminalitas akan hilang. Oke, nah ini coba ya. Kita menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Terakhir, ini yang tadi saya sempat bahas ya, bagaimana iblis itu terlaknat karena dia memiliki satu sifat, yaitu dia merasa sombong dan dia merasa lebih baik daripada apa yang Allah ciptakan. Makhluk kemarin sore yang Allah ciptakan yaitu Nabi Adam. Nah, jamaah, mudah-mudahan kita bisa terbebas dari sikap sombong ini. Memang tidak mudah. Bagaimana kita sering menolak kebenaran, apalagi kebenaran yang sudah datang dari Allah, dan bagaimana kita sering merendahkan orang lain. Seharusnya kita itu selalu berbuat adil, dan kita itu selalu berbuat bagaimana kita itu justru yang menjadi rendah, bukan merendahkan. Yang tua ketika bertemu dengan yang muda, ini potensi sombongnya luar biasa. Kamu beranak kemarin sore, dulu saya lihat kau masih kecil itu lari-lari di belakang rumah, hari ini kau mau ceramah kan? Biasa kan kalau kita sedih gitu Pak ya, muncul kesombongan kita. Seharusnya gimana Pak? Luar biasa ini anak muda. Antum, Anda dosanya lebih sedikit dari saya. Saya dosanya lebih banyak. Yang muda juga kalau ketemu orang tua gimana Pak? Luar biasa Pak. Umur Anda bisa panjang, amalan Anda pasti lebih banyak daripada amalan saya. Kalau dengan begitu kan ya, tidak perlu ada rasa sombong di dalam diri kita. Dan terakhir tadi, jemaah, sebagai kesimpulan, kesombongan yang paling tinggi adalah ketika kita menolak kebenaran, padahal kebenaran itu dikabarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi apa yang umat Islam hari ini alami karena kesombongan tingkat tingginya kita. Ketika Allah sudah memerintahkan untuk melaksanakan satu syariat, tapi kita masih punya pilihan-pilihan yang lain. Padahal kebenaran dari Allah adalah kebenaran yang mutlak. Baik jemaah, saya sudah lewat dari waktu yang dialokasikan oleh Ustaz Santi. Saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita masih bisa membahas poin 2 dan poin 3 nanti di lain waktu. Dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari sikap sombong ini, karena di dalam hadis yang lain Allah mengatakan tidak akan masuk surga ketika di dalam dirinya itu masih ada kibir, masih ada sikap sombong, meskipun itu sebesar biji zakat. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap sombong dan kita bisa saling memuliakan saudara-saudara kita apapun dia,
meskipun dari strata sosial dia lebih rendah daripada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada jamaah. Kalau ada yang mau berdiskusi, ada yang mau punya opini yang lebih mengayakan opini saya, kami sangat berterima kasih. Demikian saya kembalikan ke Ustaz Santi. Baik, terima kasih jazakallahu Ustaz. Alhamdulillah kita telah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kali ini kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan opini atau pendapat. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung masuk ke pertanyaannya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, pengalaman kami di beberapa masjid keterkaitan tadi dengan pembahasannya, mengapa kemudian di beberapa masjid itu sering sekali terjadi pertikaian antara pengurus masjid? Yang pasti bukan di masjid di sini. Kalau di masjid bagus. Di masjid yang lain. Di masjid yang lain sana, yang jauh sana. Di mana-mana saya lihat kayaknya sudah lazim itu. Bahkan guru kita almarhum itu mengatakan dalam bahasa Inggris, dia katakan begini, ya kalau dia kamu lalu masalah, jadi pengurus masjid ini no. Dapat apa masalah itu? Mungkin ada tipsnya begitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi saya izin memberikan masukan, ya bukan jawaban. Karena kalau dari segi track record, saya yakin bapak-bapak di sini jauh lebih berpengalaman ya untuk menjadi pengurus masjid. Saya kira kalau kita pakai kasus di sini, insya Allah apa yang kita tanyakan tadi itu adalah kejadian di luar sana, bukan kejadian yang di sini, Pak ya. Pun kalau mudah-mudahan terjadi juga di sini, ya ini menjadi momen kita bisa sama-sama saling memperbaiki. Baik, kenapa masjid itu ada pertikaian mungkin agak kasar pada pertikaian, perselisihan ya, ada perselisihan antara para pengurus. Saya kira pengalaman saya juga sebagai pengurus masjid jamaah biasa ya. Yang harus kita lakukan paling pertama itu sebenarnya semua pengurus masjid itu, kalau saya pengalaman saya, coba kita luruskan dulu niat kita. Sebenarnya untuk apa ini kita jadi pengurus masjid? Itu dulu Pak. Tidak bisa dipungkiri Pak ya. Tidak bisa dipungkiri. Masjid itu jadi ladang yang luar biasa. Apapun yang kita mau di masjid itu ada. Mungkin tarik suaranya masyarakat ada di masjid. Makanya dulu kalau musim-musim pilkada dulu Pak, banyak itu yang masuk di masjid. Bahkan sampai kasih bantuan karpet, pas tidak terpilih, nah guru lagi karpet. Ini fakta Pak. Ya, dia kasih karpet, ternyata di wilayah itu dia tidak terpilih, dia gulung lagi karpetnya, diambil kembali. Ada yang seperti itu. Kira-kira di masjid ini menjanjikan soal ekonomi kan? Tidak. Tapi di beberapa kasus bisa Pak. Bisa jadi ladang bisnis di masjid. Potensinya besar di bisnis untuk jadi masjid untuk jadi ladang bisnis. Jadi yang pertama, ketika ada sengketa, ada perselisihan di antara pengurus, saya kira ayo kita review kembali, kita revisi kembali sebenarnya apa niat kita untuk datang ke masjid. Ingat Pak bahwa bukan masjid yang menghidupi kita, tapi kitalah yang seharusnya menghidupi masjid. Yang mulai bikin masalah itu kalau mulai ini ada pengurus yang mindsetnya mulai berubah. Bagaimana saya cari makan di masjid? Enggak Pak. Justru kalau kita lihat Rasulullah itu membangun masjid Kuba ya, pas lagi sama dengan nama masjid. Masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah itu masjid Kuba. Bagaimana Rasulullah membangun masjid Kuba itu betul-betul bisa menjadi masjid peradaban. Bukan untuk cari makan di situ,
Tapi Rasulullah dan para sahabatnya berjuang bagaimana supaya masjid itu bisa hidup. Saya kira ini mindset pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kita menjadi pengurus masjid itu betul-betul lillahi ta'ala, bukan untuk cari uang, bukan untuk cari ketenaran, atau bukan untuk cari yang lain, bukan tempatnya di masjid. Saya kira kalau insya Allah dari niatnya para pengurus itu sudah mulai kita benahi dan sudah mulai benar, ini kembali tazkiyatun nafs Pak ya, itu sudah benar. Saya kira pelan-pelan insya Allah manajemen masjid itu akan mulai bagus. Itu saya katakan Pak tadi, bisa jadi Allah itu mau turunkan pertolongannya sebenarnya, tapi ada mungkin 10% dari pengurus masjid yang kayak tadi salah niatnya. Makanya pertolongan Allah itu Allah tunda dulu. Sudah mau dibantu tapi ternyata masih ada yang kotor hatinya, maka ditunda dulu. Oke? Maka mudah-mudahan kita pengurus masjid di sini bisa melakukan tazkiyatun nafs kita masing-masing dan bisa meluruskan niat kita masing-masing. Satu. Kemudian yang kedua jemaah, ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan materi kita hari. Sebenarnya bukan cuma di masjid jemaah. Saya melihat ada fenomena begini. Seharusnya orang itu kalau semakin belajar Islam, dia semakin tunduk. Kalau kita bilang itu ilmu padi, semakin berisi dia semakin menunduk, katanya gitu. Tapi orang Papua itu tidak. Saya besar lahir di Papua. Kalau orang Papua itu bukan ilmu padi, tapi ilmu sagu. Sagu itu semakin besar semakin banyak durinya. Ya, nah seharusnya kita begitu, ilmu padi semakin berisi semakin menunduk, semakin banyak ilmu agamanya, seharusnya semakin tawaduk. Semakin banyak ilmu agamanya, harusnya semakin merasa diri kita ini hina. Tapi kok bisa? Dan faktanya ada, mungkin bapak-bapak sering temui. Semakin dia belajar Islam, kok semakin dia merasa benar. Semakin dia belajar Islam, kok semakin tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Kecuali pokoknya cuma ustadznya yang mau didengar. Sementara ustadz-ustadz yang lain yang mungkin berbeda guru, berbeda kajian dengan dia tidak dengar. Dan mulailah masuk dalam dirinya perkataan iblis tadi Pak. Ana khairun minhu. Saya itu lebih baik daripada Anda. Saya kajian di sini, saya ketua di sini, saya lebih baik daripada Anda. Ini fenomena yang terjadi hari ini jemaah, saya melihat. Semakin orang belajar Islam, kok dia semakin sombong. Nah sifat sombong inilah yang coba di antara kita pengurus masjid kita mulai hilangkan. Bisa jadi masjid kita ini amburadul itu karena ada perasaan sombong di tengah-tengah kita. Saya lebih baik daripada Anda. Anda siapa sih? Cuma seksi konsumsi misalnya. Jangan salah Pak. Seksi konsumsi itu di belakang layar memang, tapi tidak ada itu kaca hijau kalau seksi konsumsi tidak goyang. Ya kan? Kita kadang begitu Pak. Kita merasa kita yang paling sebagai nih pengurus ini. Nggak ada jawabannya Pak Ketua kalau saya tidak bikin ini. Nah, Ketua juga bilang, nggak ada juga pengaruhku kalau saya tidak bikin ini. Nah kalau sudah ada kata-kata kalau saya tidak, itu alamat terjadi perselisihan di antara para pengurus. Kalau motor Pak lebih penting mana Pak? Klakson atau ban? Mana yang lebih penting? Ban. Tapi kalau klakson bilang kalau mau tabrak saya tidak mau bunyi. Nah. Kalau klakson bilang saya ini penentu penyelamat, motor ban bilang iya. Kau penentu penyelamat. Dan kalau saya tidak mau terputar, tidak jalan. Rantai lagi bilang, oh biar ban baru, tubles baru. Tapi kalau saya tidak mau terputar, kira-kira bagaimana Pak kalau setiap komponen itu mau motong dibilang? Nah ini yang biasa menimbulkan perselisihan. Ya, maka insya Allah kajian kita ini relate dengan pertanyaan Bapak kita tadi ya, bahwa bisa jadi terjadi perselisihan di antara para jamaah itu boleh jadi karena masih ada sifat sombong di dalam diri kita, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu juga tantangan sebenarnya kita sebagai pengurus masjid, apalagi kalau kita senior. Kan biasa ide-ide itu muncul dari yang muda-muda Pak. Biasanya Pak kita bikin ini, kita bikin ini. Sebenarnya itu benar, tapi hanya karena kita melihat dia itu masih muda, jamaah kemarin sore baru muncul di masjid sudah banyak bicaranya misalnya, kita menolak kebenaran.
terjebak pada perkara atau pada sifat yang sombong tadi. Mungkin tidak banyak Pak yang bisa saya berikan tips kepada kita semua. Luruskan niat takwa, insya Allah dari pengurus masjid ini luar biasa pahalanya Pak. Kita urusi rumahnya Allah dan kita kita hilangkan sikap sombong dari diri kita. Mudah-mudahan dengan begitu masjid kita ini bisa menjadi lebih berkah. Ya. Dan mudah-mudahan semakin banyak pengurus-pengurus masjid yang bervisi maju Pak. Ini bukan berarti saya mengesampingkan pembangunan masjid Pak, tidak. Kadang itu pengurus masjid bingung nih program terjadi. Kenapa bingung? Menara sudah ada, masjid tingkat 3 sudah plafonnya sudah plafon. Nah pikir lagi, apa lagi programnya nih? Karena pengurus masjid itu selalu berpikir pembangunan. Dan selalu yang dipikir adalah visi. Pernah tidak kita berpikir Pak, bikin program kayak begini? Bagaimana alat-alat multimedia ini kita baguskan biar bisa live YouTube di mana-mana. Menara kita habis 300 juta, kenapa tidak kita beli kamera harga 30 juta? Kita bayar YouTube Pak, kita iklan di YouTube Pak. Masih jarang pengurus masjid yang berpikir seperti itu. Masjid yang sukses kalau menurut saya Pak ya, kalau dia berani berinvestasi 100 juta untuk pembangunan fisik masjid, maka dia juga berani berinvestasi 100 juta untuk programnya masjid. Kadang masjid casingnya sudah bagus, tapi programnya tidak ada. Jamaah cuma datang, sholat, sudah itu pulang. Kalau kayak begitu Pak, kira-kira apa pengaruhnya masjid untuk peradaban Islam? Tidak ada. Rasulullah dulu bikin masjid, selain dipakai sholat, dipakai apa masjid itu? Dipakai apa? Dipakai apa masjid itu? Bahkan Rasulullah itu pernah berlatih bulat itu di dalam masjid. Rasulullah pernah menawan orang kafir itu di masjid, diikat di dinding masjid. Rasulullah pernah bicara politik itu di dalam masjid. Ada satu terakhir ya Pak, ada satu video viral ya dari ketuanya masjid Jogokarya. Kita Bapak tahu ya, Jogokarya ini salah satu masjid yang menjadi trendsetternya masjid-masjid di Indonesia. Katanya salah satu yang terbagus manajemennya itu Jogokarya. Setiap Jumat katanya saldonya itu 0 karena terpakai semua dengan program-program mereka. Biasanya kalau masjid kita kan kita berbangga dengan saldo yang banyak kan Pak. Saldo masjid kita sebentar nanti diumumkan. Saldo masjid Kuba Al-Islam sebesar 350 juta rupiah. Tidak dipakai. Itu semakin banyak saldonya masjid itu menunjukkan masjid itu tidak produktif Pak. Apalagi kalau saldonya di sini 300 Pak. Tapi ada tetangga itu sudah 3 hari tidak makan. Kadang-kadang masjid yang begitu. Saya di Papua ada masjid yang sampai biasa 5 miliar saldonya Pak. Dan itu mereka bangga. Tapi itu menunjukkan bahwa masjid itu tidak produktif. Katanya di Jogokarya Pak, itu setiap dibaca saldonya selalu 0. Karena begitu uang masuk produktif, uang masuk produktif. Nah ada satu video viral dari ketuanya, dia bilang begini, penceramah-penceramah yang boleh masuk di masjid ini adalah penceramah-penceramah yang bisa mencerdaskan umat. Tidak cuma mencerdaskan soal ibadah, tapi juga mencerdaskan soal politik. Jangan lagi undang ustaz-ustaz yang tidak ngomong politik. Politik yang saya maksud ini bukan politik praktis Pak ya, tapi politik yang sifatnya adalah bagaimana mendidik umat untuk menjadikan Islam ini betul-betul sebagai aturan kehidupannya. Beliau bilang begitu. Ya, jadi memang masjid yang bagus itu adalah masjid yang selain pembangunannya diurusi, program-program di dalam masjid juga diperbanyak. Mudah-mudahan kajian kita best ya. Ini Ustaz Sadin yang kasih nama best. Best itu kan terbaik Pak ya, artinya the best. Mudah-mudahan ini the best ini bukan hari ini saja Pak, tapi mudah-mudahan bisa berlanjut untuk minggu-minggu selanjutnya, untuk subuh-subuh selanjutnya. Karena sayang sekali Pak, sudah sholat subuh pulang lagi. Padahal ini waktu yang luar biasa untuk berzikir kepada Allah. Apalagi kalau nanti kita tunaikan sholat isya 2 rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh, tamat, sempurna. Sekiranya ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan
Mungkin gitu Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Berhubung karena sudah masuk waktu isya ya Bapak Ibu, mohon izin. Masih ada? Oh, silakan. Terakhir ya. Ada ibu-ibu? Mohon izin Pak Ustaz. Saya mewakili dari ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali materi penyampaian subuh hari ini yang mengambil tema bus berkah energi subuh terbaik. Apakah ini Pak Ustadz Fadli bisa berkesinambungan? Ya, sangat menarik ini kalau usulan saya bisa diterima. Terima kasih. Dari tema yang diangkat pada subuh hari ini terkhusus kepada jemaah kita semua, semoga dapat menyikapi materi ini. Satu dan hal yang sangat-sangat terkhusus untuk dikaji pada subuh hari ini, dan tentunya pertanyaan singkat bahwa tidak menutup sebagai manusia biasa adalah sifat dari iblis ini adalah sombong, dan kadang manusia tidak merasakan bahwa hati atau sikapnya telah terjadi pada dirinya adalah sombong. Nah, sebagai kita manusia, apalagi sesama jemaah, saling mengingatkan hal ini, dan bagaimana Pak Ustadz kita menyikapi atau menghadapi orang-orang yang telah maksudnya masuk dalam kategori ini, ya kadang mungkin dia tidak menyadari bahwa sudah masuk di kategori ini. Dan terkhusus kepada sesama pengurus, mungkin ada sudah masuk di hal ini, tetapi bagaimana kita saling mengingatkan, dan terkhusus jika terdapat sikap ego di dalamnya. Nah, ini yang mungkin kita, apalagi kita yang sudah lanjut usia seperti ini, mungkin saling mudah ketersinggungan dalam menyikapi hal-hal yang terjadi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan sebenarnya tadi ada dua ya, yang ditujukan ke Ustadz Sadi dan ke saya. Yang ditujukan Ustadz Sadi tadi bisa tidak berlanjut, saya tidak bisa jawab karena lanjutnya tidak itu di Ustadz Sadi. Tapi poinnya gini jemaah, kalau kita beramal itu ada dua titik kritisnya sebenarnya. Titik kritis pertama adalah ketika memulai amalan itu titik paling sulit pertama itu adalah memulai. Titik sulit kedua apa? Istiqomah Pak, betul. Kita belajar dari Ramadan kemarin jemaah, bagaimana Ramadan itu kita sudah mulai untuk puasa 30 hari. Mana lebih berat Pak? Puasa Ramadan 30 hari atau puasa Syawal 6 hari? Baik, kalau dilihat Syawal ini cuma seperlimanya Ramadan Pak ya. Tapi kenapa berat Pak? Apalagi kalau sendirian dia puasa di rumah, yang lain tidak puasa, berat. Karena memang istiqomah itu berat, luar biasa. Maka pahala yang istiqomah itu adalah pahala yang luar biasa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya ketika mereka sudah mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah dengan ucapannya itu, konsisten dengan ucapannya itu, apa Allah bilang? Maka orang-orang seperti ini akan diturunkan malaikat kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika. Bayangkan jemaah, mulianya orang yang istiqomah itu sampai Allah turunkan malaikat untuk dia. Apa yang malaikat itu katakan pada dia? Janganlah kalian bersedih dan janganlah kalian putus asa. Karena memang istiqomah ini berat. Artinya apa jemaah? Kita sudah melalui satu titik terberat. Titik terberat apa? Mulai. Saya yakin ini tidak mudah nih untuk kita memulai hari ini, tidak mudah. Untuk
Untuk mulai kajian subuh ini tidak mudah. Dan kita diperhadapkan pada titik kesulitan yang kedua, yaitu istiqomah. Dan ini jauh lebih berat daripada memulai. Tapi ya itu tantangannya, Bu ya. Kalau kita bisa istiqomah, maka insya Allah pahalanya akan jauh lebih besar. Jadi lanjut atau tidak tergantung pengurus masjid. Ya, saya cuma menyambut usulan dari Ustadz Sadli untuk memulai. Ini kalau ibarat makanan ini percobanya sih Pak. Percobanya. Kalau enak ya kita lanjut, kalau tidak ya terserah bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya, kemudian tadi ya, Ibu saya coba komentari sedikit bagaimana dengan pengurus-pengurus masjid ini, apalagi kalau sudah senior. Betul Bu, betul Pak. Kita tuh kalau sudah senior itu sensitivitasnya tingkat tinggi. Ya, baru salah bicara sendiri anggota tak tersinggung makin. Saya kira perlu kita legowo di sini. Dan intinya kita kembalikan ke konsep sombong tadi, Bapak Ibu semua. Sombong itu apa tadi Pak? Menolak kebenaran dan merendahkan, memandang rendah manusia. Ada kisah terakhir sebagai penutup untuk kajian kita hari ini. Kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu pernah dalam satu waktu dia mau nyebrang. Pas dia mau nyebrang, dia lihat ada dua pasang muda-mudi yang saling berpeluk-pelukan, yang saling mesra-mesraan. Di sampingnya ada botol khamar. Kira-kira kalau kita lihat orang begitu di Pantai Losari, apa pikiran Bapak? Hina benar ini orang. Coba kayak saya, baru tak selesai sholat, baru tak menyembah Allah. Coba kayak saya, hina betul ini orang. Bermaksiat, berdua-duaan. Itu yang sempat melintas di pikirannya Imam Hasan Al-Basri. Ulama besar, tapi namanya juga manusia Pak. Sempat terlintas begitu pikirannya, hina betul ini orang melakukan kemaksiatan, sementara saya imam besar. Di sini Allah mau memberikan petunjuk kepada Imam Hasan Al-Basri. Tiba-tiba ada perahu yang jalan. Perahu itu ditumpangi 7 orang. Perahunya tenggelam. Begitu perahu tenggelam, Imam Hasan Al-Basri mau menolong, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menolong. Yang menolong siapa? Laki-laki yang tadi bermesraan ini. Dia tolong 6 orang dia tolong. Dia itu seolah-olah Allah memberikan ilham kepada Imam Hasan Al-Basri itu. Jadi seolah-olah laki-laki yang tadi dianggap bermaksiat itu bilang ke Imam Hasan Al-Basri, Anda tadi sudah meremehkan saya, Anda memandang saya sebagai ahli maksiat, tapi saya selamatkan 6 orang. Itu masih ada 1 orang, tolong Anda Imam, dia selamatkan itu. Kita Ustaz, selamatkan itu yang 1 orang, saya kasih ijazah selamatkan 1 orang. Tapi Imam Hasan Al-Basri tidak bisa selamatkan lagi. Nah, ending kisahnya bagaimana jemaah? Si laki-laki ini bilang, Syekh, tadi itu yang saya temani duduk itu adalah ibu saya. Itu ibu saya yang saya temani duduk. Kemarin bapak saya itu baru meninggal. Saya menghibur dia, saya peluk dia, saya cium dia. Itu ibu saya Syekh. Lalu yang saya lihat itu, yang imam lihat itu di sampingnya botol khamar. Tahu tidak Syekh itu isinya apa? Air. Tapi kenapa saya minum itu Syekh? Saya tidak punya uang untuk beli gelas. Yang saya cuma punya itu botol khamar yang saya isi dengan air biasa Syekh. Di situ Imam Hasan Al-Basri terpukul luar biasa. Dia bilang luar biasa, saya sudah menghinakan orang yang sebenarnya memuliakan orang tuanya. Saya sudah menghina orang yang lebih memilih hidup sederhana, bahkan memilih pakai botol khamar karena tidak punya uang. Untuk memuliakan orang tua, dia isi air putih di botol khamar itu. Maka mulai dari kejadian itu ada satu perkataan Imam Hasan Al-Basri yang sampai sekarang itu terkenal. Beliau mengatakan begini, setiap kita bertemu dengan orang, siapapun dia, anggaplah dia itu lebih mulia daripada kita. Dari kejadian itu, maupun siapapun dia. Kita naik motor, ada orang yang jalan, dia terlalu sombong. Bisa jadi dia jalan karena dia menjaga dirinya. Dia beli motor sebenarnya bisa, tapi mungkin dia lebih mengalokasikan pembeli motornya untuk kesejahteraan masjid misalnya. Ya kan? Dia ngontrak rumah kanan kiri. Kenapa? Karena dia tidak mau terjerumus ke
kredit rumah yang hari ini banyak ribanya misalnya, lebih mulia mana Pak kita dengan orang-orang yang seperti itu? Maka Imam Hasan Al-Basri dari kejadian itu dia langsung bilang, kalau bertemu dengan orang siapapun dia, anggap dia lebih mulia daripada kita, karena kejadian itu. Saya kira kalau prinsip ini kita pakai di tengah-tengah pengurus kita, insya Allah aman ini barang. Kalau Pak Bahlil bilang masuk lagi ke barang, ya insya Allah aman pengurus kita Pak. Setiap ketua ketemu sekretarisnya, sekretarisnya lebih mulia daripada saya, kerjaannya kurang lebih banyak daripada saya, tanggung jawabnya lebih banyak daripada saya. Sekretaris ketemu lagi ketuanya, kasihan ini ketuaku, kan? Pikir di keluarga, pikir di lagi pengurus masjid dan seterusnya. Aman kan jemaah kalau misalnya kita pakai prinsipnya Imam Hasan Al-Basri, siapapun yang Anda temui anggaplah dia lebih mulia daripada Anda. Saya kira demikian jemaah. Kita tutup ya sesi tanya jawab kita karena sudah 2 penanya, dan ini sebenarnya tadi awalnya mau 30 menit saja. Ustaz Satri bilang 20 menit pemaparan materi, 10 menit tanya jawab, tapi melebihi ya, melebihi dari waktu. Saya mohon maaf kalau ada jamaah yang kurang berkenan dari akad yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan yang kata Ibu tadi mudah-mudahan bisa terus berlanjut Pak, kajian-kajian subuh kita dengan pemateri yang jauh lebih berkualitas. Kalau hari ini bisa datangkan Adi Wijaya, besok-besok datangkan Adi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustaz Jazakallahu khairan. Kami mewakili jamaah dan pengurus masjid mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menghadiri undangan kami. Untuk keberlanjutannya nanti insya Allah kami infokan Ustaz, insya Allah akan ada kabar baik insya Allah. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu jamaah yang telah menghadiri kajian ini. Semoga ini menjadi berkah untuk kita semua. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.